Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Farhan Mulki Ramadan dari kelas DSEC dengan NIM 3411181187. Di sini saya akan coba menjelaskan atau mereview sebuah artikel yang dimana artikel ini menjelaskan tentang pengaruh dari cacatnya sebuah software atau sebuah perangkat lunak terhadap keamanan dari perangkat lunak itu sendiri. Nah, seperti yang kita ketahui, permasalahan utama yang terjadi dari setiap pengembangan perangkat lunak yaitu munculnya sebuah celah pada sisi keamanan perangkat lunak itu sendiri. Nah, serta adanya kesalahan logika coding yang nantinya akan berakibat terjadinya eksploitasi sistem, kebocoran informasi serta data, dan juga yang lainnya. Nah, dalam mengembangkan perangkat lunak, keamanan itu merupakan hal yang sangat-sangat penting untuk dipertimbangkan keberadaannya, di mana adanya sebuah kerentanan itu adalah sebuah cara untuk menimbulkan ancaman yang nantinya dapat menyebabkan kerusakan sistem. Nah, seperti yang kita sadari bersama juga bahwa setiap kali kita menggunakan sebuah software atau perangkat lunak atau sebuah aplikasi, tentunya kita sangat memperhatikan keamanan dari sebuah software dan aplikasi tersebut. Kita tidak ingin data yang kita input atau data yang kita masukkan, informasi yang kita masukkan terhadap aplikasi atau software tersebut itu sampai bocor ke orang lain. Dan lebih buruknya sampai bisa dipegang atau diakses oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nantinya bisa saja informasi data yang kita masukkan ke dalam aplikasi tersebut atau ke dalam perangkat lunak tersebut bisa disalahgunakan oleh mereka. Nah, namun di sini saya juga akan menjelaskan tentang adanya sebuah solusi yang dimana dapat membuat atau menganalisis dan juga memperbaiki tingkat keamanan dari sebuah perangkat lunak yang dirasa belum cukup baik. Nah, solusi tersebut bisa kita katakan dengan singkatan SDLC atau kepanjangan dari Software Development Lifecycle. Nah, di mana SDLC ini itu adalah sebuah siklus pengembangan perangkat lunak yang terdiri dari beberapa tahapan dan juga sangat penting keberadaannya. Nah, apalagi dari segi pengembangan dan permasalahan saat ini yang dirasakan itu adalah para developer selalu mendahului pekerjaan mereka tanpa mempertimbangkan cacatnya sebuah keamanan untuk di dalam software tersebut dan juga kerentanan yang bisa muncul ataupun hadir pada software tersebut. Nah, sebagian besar kerentanan dapat ditelusuri akibat analisis yang buruk atau kurang baik, lalu adanya desain yang buruk dan juga metode pengembangan yang buruk. Nah, oleh karena itu ada sebuah cara yang lebih baik untuk meningkatkan keamanan melalui pengujian perangkat lunak ke dalam proses SDLC itu sendiri. Nah, SDLC itu sendiri menekankan suatu keamanan dalam siklus pengembangan perangkat lunak, di mana perangkat lunak yang aman tidak mudah dihasilkan tentunya, dan akan sangat panjang prosesnya untuk menciptakan sebuah keamanan yang sangat-sangat aman untuk sebuah software atau perangkat lunak, yang dimana harus adanya sebuah perbaikan pada proses pengembangan perangkat lunak yang sedang terjadi itu bertujuan untuk meminimalisir jumlah kerentanan dalam mengembangkan perangkat lunak. Nah, lalu adanya proses analisis item perangkat lunak untuk mendeteksi perbedaan antara kondisi yang ada dan kondisi yang disyaratkan. Nah, mungkin pada sebuah perangkat lunak itu adanya sebuah defects atau cacat, adanya bug, error, serta beberapa permasalahan yang mungkin sering tercipta atau muncul pada sebuah software. Nah, untuk mengevaluasi fitur perangkat lunak
yang dikenal dengan namanya pengujian, itu tuh adalah sebuah cara untuk kita mengetahui adanya bug, error, dan lain-lain dengan cara melakukan pengujian atau testing. Nah, pengujian ini sendiri adalah salah satu fase yang berada dalam SDLC. Saat ini banyak keamanan perangkat lunak yang masih lemah keamanannya, sehingga security testing atau pengujian keamanan sangat penting keberadaannya untuk menguji keamanan perangkat lunak. Security testing memastikan bahwa perangkat lunak bebas dari segala celah yang dapat menyebabkan kerugian serta permasalahan. Nah, dalam setiap pengujian keamanan itu sendiri, perangkat lunak akan diperiksa semua faktor keamanannya. Nah, jika faktor keamanannya ini semuanya baik, maka perangkat lunak itu sendiri bisa kita katakan perangkat lunak yang baik dan aman. Nah, sebaliknya jika dirasa masih ada beberapa faktor dalam tingkat keamanan yang dirasa belum cukup baik atau belum masih adanya sebuah error ataupun bug, kita dapat menyimpulkan bahwa perangkat lunak atau software tersebut bisa kita katakan tidak aman atau tidak baik. Nah, tujuan dari security testing itu sendiri adalah untuk mengidentifikasi ancaman dalam sistem yang dapat mengukur sejauh mana kerentanan yang ada dan yang mungkin timbul mengakibatkan hilangnya sebuah informasi atau data. Hal ini juga membantu dalam mendeteksi semua risiko keamanan yang mungkin terjadi dalam sistem dan membantu pengembangan. Nah, pengujian keamanan perangkat lunak atau biasa kita kenal dengan software security testing adalah bagian yang tidak terelakkan dari fase SDLC. Oleh karena itu, agar bisa menerapkan pengujian keamanan perangkat lunak dengan benar, maka dibutuhkan suatu proses yang sistematis. Pengujian keamanan perangkat lunak mencakup proses validasi dan verifikasi, di mana validasi dan verifikasi ini bertujuan untuk melihat apakah sistem yang dikembangkan tersebut sudah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh para penggunanya atau belum. Nah, pengujian ini nantinya akan menghasilkan perbedaan antara hasil aktual dan hasil yang diharapkan. Nah, mungkin sekian review atau sedikit penjelasan dari saya tentang pengaruh cacatnya sebuah software terhadap tingkat keamanan beserta solusi yang telah hadir untuk mengurangi atau memperbaiki dari cacatnya sebuah software yang berpengaruh kepada tingkat keamanan. Mungkin sekian, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang baik atau kurang berkenan dalam hati. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.